dahulu dari apa yang disampaikan oleh tim pertama kami mengatakan bahwasanya ketika seseorang berada di bawah partai politik maka akan ada interaksi karena dilakukan oleh partai politik terhadap individu tersebut sehingga apa yang dilakukan oleh partai politik hanya akan memiliki interaksi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dari partai politiknya. Namun juga harus diingat bahwasanya seorang menteri tidak akan bertanggung jawab kepada partai politiknya, namun bertanggung jawab kepada publik, bertanggung jawab kepada DPR, dan hal itulah yang menjadikan kenapa posisi seorang menteri itu selalu dukungan politik secara baik. Jadi harus dipahami ketika seorang menteri membuat kebijakan dan sebagainya, kebijakan tersebut tidak bisa terletak ketika seorang menteri bilang harga atau misal 2000 ini berubah menjadi kurikulum 2022 maka akan tetap sah tidak. Namun ada proses politik di sana, ada pengajuan usul ke DPR, ada disepakati dan sebagainya. Artinya ini proses politik sehingga sesuatu bisa sehingga kemudian yang dia bawakan atau perencanaan yang dia bawakan itu akan disetujui, tidak serta kayak ide maka disahkan. Jadi harus diingat juga, mereka mengatakan bahwa ketika ada benar-benar partai politik ada akan limitasi dibatasi dan sebagainya. Namun jadi mereka tidak merasakan limitasi seperti apa, seperti apa yang mereka partai politik. Artinya hal ini tidaklah jelas dengan dasarnya itu hanya asumtif dan opini belaka, tidak ada buktian. Selanjutnya jadi mereka mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin seorang yang bukan ahli pendidikan bisa menyelesaikan masalah pendidikan. Jadi harus dipahami ketika ada seorang menteri atau seorang pejabat publik karena tidak akan menjadi ahli. Pertanyaannya apakah ketika ada pejabat sebagai seorang menteri komunikasi informasi adalah harus dari sarjana komputer, ekonomi dan sebagainya. Tidak apa ketika ada seorang pejabat menteri kesehatan adalah harus melakukan kesehatan. Namun tidak diwajibkan. Kenapa itu tidak penting? Yang jadi penting adalah bagaimana seorang menteri mengambil kebijakan. Menteri adalah pada posisi mengambil kebijakan. Bagaimana proses kebijakan yang dirumuskan? Mereka punya tim, mereka punya staf ahli, punya data dan sebagainya. Inilah yang dimanfaatkan oleh seorang politikus yang paham bagaimana menjadikan SDM. Jadi itu yang masih kata poin-poin yang akan sampaikan. Pertama, kami ingin menyampaikan konteks yang disampaikan oleh tim. Pertama kami ingin bilang bahwasanya kalian tidak sebenarnya yang kita bayangkan, kalian tidak seburuk itu dewasa. Karena kenapa? Karena kata politik adalah wadah tempat bagaimana seorang yang hebat itu dibentuk pola pikirnya adalah satu kepemimpinan. Partai politik adalah seseorang diajarkan bagaimana merumuskan kebijakan dan juga partai politik diajarkan seseorang bagaimana mereka mampu mewujudkan kebijakan. Jadi tidak ada satupun partai politik yang mengajarkan anak untuk Anda ketika ada di partai maka Anda harus mencari keuntungan untuk jadi partai. Tidak. Sesungguhnya tujuan dari partai politik akan mewujudkan tujuan dari partai politik. Misal ketika preferensi partai adalah partai pendidikan, maka preferensi mereka harus mewujudkan bagaimana pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Atau misalnya berasal dari partai politik buruk, maka yang menjadi preferensi untuk mewujudkan bagaimana kondisi buruk yang baik. Itu yang harus kita percaya lagi. Pun tidak serta-merta sekarang dalam partai politik pengadilan pun standar bagaimana partai politik bisa jelek dan lain sebagainya itu tidak jelas seperti itu. Jadi selanjutnya kami ingin bilang bahwasanya jabatan itu adalah jabatan yang sangat politis. Seorang menteri ditunjuk oleh presiden. Artinya jadi mau dia ahli, mau dia berasal dari partai politik, afiliasi dengan siapapun, ketika jabatan tersebut dijabatkan dan ditunjuk oleh seorang presiden, artinya ada kaitan politis di sana. Ada relasi kuasa yang sedang digunakan. Artinya mau ada ahli, tidak ada kaitan tapi tetap akan ada relasi kuasa politik di sana. Catat tujuh. Selanjutnya, selain itu dengan berafiliasi dengan partai politik, ini akan memudahkan mereka. Misal, mereka punya tim yang sudah merumuskan bagaimana kurikulum paling ideal untuk Indonesia. Ketika mereka tidak punya kekuatan politik di DPR yang mengesahkan tersebut, pertanyaannya apakah hal itu sah? Tentu tidak, karena bisa saja partai politik yang berkekuatan dan akan mengatakan bahwasanya kebijakan ini adalah kebijakan yang salah karena ada oposisi yang tidak menginginkan partai yang berkuasa itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah partai yang baik. Karena tentu tidak walaupun hal itu adalah hal yang sangat baik di Indonesia yang baik. Jadi kita langsung masuk ke poin-poin karakteristik. Satu, base setup, satu karakteristik bahwa setiap pendidikan merupakan seorang yang mengambil kebijakan, tidak bicara kata-kata teknis bagaimana menunjukkan kurikulum itu seperti apa, ini biaya pendidikan berapa, tidak. Dia adalah seorang pengambil kebijakan dan artinya tidak bicara soal kebijakan, artinya perlu kemampuan kuasa politis, artinya kuasa itu yang menjadi seorang menteri yang mengambil kebijakan. Selanjutnya harus dipahami seorang menteri itu akan banyak berkata-kata dari oposisi, tekanan dari masyarakat dan lain sebagainya. Ketika ia disebutkan seorang yang memiliki kekuatan atau dampingan partai politik untuk memenuhi sesuatu pemimpin, maka akan tetap memaksakan posisinya. Mungkin saja ketika ada tekanan, ia akan goyah, akan menunjukkan dan sebagainya. Ketika ia adalah yang berkata seorang ahli. Jadi harus dicatat juga ketika Anda masih menjadi pemerintahan, maka tidak akan sedia ada bayangkan Anda akan bekerja 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak. Ketika Anda masuk politik, bisa saja untuk mendapatkan 2, Anda harus 1 tambah 1 dikurangi 0 lagi,
diasumsikan. Sekarang disetujui. Selanjutnya, kami ingin bilang bahwasanya kita punya masalah. Satu, ketika dipegang oleh ahli, itu tidak jadinya dalam kebijakan itu akan terrealisasikan. Dua, tidak ada program kebijakan di sana. Saya belum menjelaskan. Selanjutnya, akan ada kekhawatiran bahwasanya hal ini akan membuat kebijakannya akan membuat ada bikin kebijakan yang ideal lalu dihambat oleh oposisi dan sebagainya. Mentah semua kebijakan ideal sehingga menurut pandangan bahwasanya tidak jadi masalah seseorang bisa terafiliasi dengan partai politik yang pendidikan. Selanjutnya, argumen kami satu, argumen kedua, kenapa seorang mukmin yang terafiliasi dengan partai politik tidak apa-apa? Dua, kenapa seorang ahli pendidikan bukan partai non politik tidak jauh lebih baik karena terafiliasi? Tiga dan tiga, kenapa yang tidak terafiliasi akan jelek sekali? Satu, justifikasi bahwa jabatan pembinaan politik itu cuma sebagai presiden, mengandung kebijakan yang kebijakan menurut politik, ada buat kebijakan dan sebagainya. Tidak punya kekuatan politik maka akan mungkin diserang kebijakannya. Seperti saya jelaskan sebelumnya. Dua, mungkin dari partai politik akan baik karena mereka selalu dalam mengambil kebijakan, bukan mungkin bisa dengan bantuan ahli. Misalnya, ketika dia menjadikan dia merasa bakat sebagai seorang ahli hukum, dia punya staf kebijakan dan lain sebagainya, dia mempunyai kemampuan itu, dia punya kuasa untuk itu, sehingga ada kemampuan untuk bisa mendukung dalam lobby kebijakan. Nah, selanjutnya C, ahli pendidikan tidak bisa follow dalam politik. Anda bisa bayangkan, Anda sebagai seorang rektor dulunya menjabat satu menteri pendidikan tidak tahu siapa yang mengambil keputusan kebijakan di DPR, maka ada besar kemungkinan Anda punya kondisi ideal yang terbaik secara politik mengusulkan hal tersebut. Selanjutnya, urgensinya adalah kebijakan yang disetujui secara politik, karena setiap kebijakan yang diambil itu akan disetujui oleh politik. Kalau tidak ada kemungkinan kebijakan baik akan kalah. Akibatnya tujuan baik yang dibawa oleh seorang politik tersebut akan terlupakan atau kita punya kondisi ideal kebijakan pendidikan. Dan juga sehingga pada akhirnya tujuan yang baik seorang politik pendidikan untuk menuju pendidikan tidak akan tercapai. Even if walaupun jika ada sesuatu yang pendidikan di sekitar politik ini tidak akan apa-apa sebab akan ada penyimbangan partai politik, akan ada oposisi, akan ada masyarakat mengawasi hal